selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi hari ini tetap dalam ibadah online. Sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi dahulu dengan judul Lingkup Piku. Dengan sayap naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan sayap naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami diberi kesempatan untuk kembali hadir memuji dan memuliakan nama Engkau meskipun hanya secara virtual. Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah remaja ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar karena kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan kesalahan, baik di lingkungan teman maupun di keluarga atau di masyarakat. Untuk itu kita akan mohon pengampunan daripada Tuhan dengan berdoa. Namun sebelum berdoa, kita akan pujikan dulu pujian yang berjudul Mengampuni. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni
kepadamu. Mari adik-adik kita berdoa mohon pengampunan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, kembali kami datang Tuhan untuk mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Tuhan Yesus, kami sering melakukan kesalahan, sering menjauh dari Engkau, sering melanggar ketetapan-ketetapan daripada-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon pengampunan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik tiba bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh majelis jemaat. Untuk itu kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Shalom, selamat pagi adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Tentunya sehat-sehat dan luar biasa. Tetapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M kalau kita sedang keluar rumah, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini, kami akan mendengarkan dan belajar memahami firman-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong dan menyertai bagi adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing. Dan bagi kami yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Tuhan akan mengurapi hati dan pikiran kami, agar apa yang akan kami sampaikan
hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik yang ada di rumah masing-masing, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Markus 14 ayat 43 hingga yang ke-53. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dan kemudian yang menjadi ayat nas kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Amsal 12 ayat yang ke-22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Dan kemudian yang menjadi tema bacaan kita pada pagi hari ini adalah setia. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, kita tahu pada minggu keempat bulan Maret ini, kita masuki Minggu Palmarum. Minggu Palmarum adalah satu minggu sebelum Paskah. Banyak orang yang menyaksikan dan memperlakukan Yesus sebagai raja. Pada saat itu Yesus dielulukan ketika ia memasuki Yerusalem. Ia dilulukan sebagai raja yang datang seperti Daud. Para murid pun juga tahu akan hal ini dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka percaya bahwa Yesus memiliki kuasa. Pada perikop ini menceritakan mengenai cerita tentang penangkapan Tuhan Yesus oleh hamba-hamba para imam kepala melalui perantaraan Yudas. Hamba-hamba itu datang bergerombol dengan membawa pedang dan pentung. Di antara gerombolan ini muncullah Yudas, salah seorang murid Yesus yang telah memberitahukan tentang keberadaan Yesus kepada para imam kepala. Sebelumnya, ketika tahu bahwa para imam tidak suka kepada Yesus dan berniat untuk
menangkap Yesus, Yudas datang kepada mereka. Ketika Yudas datang kepada imam-imam kepala, ia menanyakan apa yang akan didapatkannya jikalau ia bisa menyerahkan Yesus kepada mereka. Para imam kepala mengatakan bahwa mereka akan memberikan sejumlah 30 uang perak kepada Yudas. Terdapat di dalam Injil Matius 26 ayat 14 hingga yang ke-16. Pada malam ketika Yesus berada di Getsemani, Yudas muncul bersama serombongan orang. Yudas memberikan tanda keberadaan Yesus kepada segerombolan orang tersebut, yaitu dengan mencium seseorang yang menandakan bahwa yang dicium itu adalah Yesus yang hendak mereka tangkap itu. Yudas juga mengatakan kepada mereka untuk menangkap serta membawa dia dengan selamat. Terdapat di dalam Matius 26 ayat yang ke-44. Yudas adalah salah satu murid Yesus menyalahgunakan kebebasan yang diberikan Kristus untuk mengizinkan murid-muridnya mencium pipinya pada saat kembali dan dari bepergian. Yudas mempergunakan kebiasaan itu sebagai tanda untuk menangkap Yesus. Ia memanggilnya Rabi, Rabi, lalu menciumnya. Setelah itu, gerombolan orang yang datang bersamanya tadi segera menangkap Yesus. Dalam hal ini terlihat betapa tidak setianya Yudas kepada gurunya. Ia mengkhianati Yesus karena tergoda dengan hal duniawi. Ia menjadi tidak setia karena uang 30 perak yang diterimanya dari para imam kepala. Dalam kisah ini, ketidaksetiaan Yudas bukan dalam rangka ingin Yesus celaka atau bahkan sampai mati. Yudas sebagai murid yang selama ini selalu bersamanya percaya bahwa Yesus memiliki kuasa. Yudas juga berpesan untuk menangkap dan membawa Yesus dengan selamat. Terdapat di dalam Injil Markus 14 ayat yang ke-44. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari penjelasan tadi, coba berikan contoh apa saja biasanya yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Contoh kecil-kecil saja, misalnya pada saat sekarang kita sedang mendengarkan firman Tuhan, tetapi adik-adik berada di rumah dan dengan sengaja tidak mendengarkan, atau mungkin bermain-main sendiri, ramai dengan teman-teman yang lain, atau mungkin sedang asik-asiknya bermain HP, misalnya main game.
Dan dengan sengaja itulah menunjukkan bahwa kita tidak setia kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dan contoh yang fatal lagi ketika kita sudah mulai beranjak dewasa. Mungkin di dalam hal percintaan atau jodoh, karena tidak seiman, karena jabatan atau harta kekayaan, adik-adik dengan sengaja meninggalkan Tuhan. Untuk itu, melalui peringatan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami memohon kepada adik-adik untuk tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan ingat adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca ulang dalam Amsal 12 ayat yang ke-22 tadi. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Demikian pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan adik-adik semua. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang setia. Sekarang sudah setiakah adik-adik? Setia kepada Tuhan seperti Tuhan sudah setia kepada kita. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian yang mengatakan, setia, setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bersama-sama umat sedunia kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, dijadikan satu sama
milik orang tua kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Majelis Jemaat. Mari anak-anak kita berdoa, kita tundukkan kepala. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami semua di rumah kami masing-masing. Kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan agar kami tetap setia kepada Tuhan di dalam kondisi apapun yang kami alami. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dimanapun berada. Mohon jamah dan berikan kesembuhan ya Tuhan, melalui obat-obatan, makanan, perawatan yang diberikan. Semuanya itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan. Berikanlah para pemimpin kami untuk selalu setia dalam melayani bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Tuhan, pulihkanlah dan jauhkanlah dari virus yang mematikan ini. Kami juga berdoa bagi adik-adik kami yang masih usia sekolah dimanapun berada. Walaupun proses pembelajaran tidak efektif Tuhan, mohon berkatilah adik-adik kami ini. Tuhan Yesus, berkatilah kedua orang tua kami masing-masing dimanapun berada, dan mohon ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk menghadap Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Semua doa ini kami bawa demi menyebut Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tak terasa ya adik-adik semua, kita sudah di akhir ibadah. Jangan lupa adik-adik untuk jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker. Tetap jaga jarak, hindari kerumunan. Sering cuci tangan, jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi. Saya Bu Ani, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jalan mulia, tetap doa.
tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkanlah